Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Setelah beberapa lama saya tidak bisa hadir menemani teman-teman ngoprek karena kondisi kesehatan saya sedang tidak baik ya. Mungkin ini kurang lebih sudah 3 minggu lebih saya atau 4 minggu tidak upload video. Dan sebenarnya sekarang pun masih belum fit betul ini. Suara saya masih agak parau. Tapi karena untuk mengusir kejenuhan sambil beristirahat, saya coba untuk membuat konten lagi, walaupun mungkin mohon maaf kalau suaranya kurang fit ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya kemarin selama saya kurang sehat ya. Semoga doa teman-teman sekalian juga dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan remote DTMF ya. HT dan rig ya. Apa itu DTMF? Mungkin secara lengkap bisa teman-teman buka di Google ya. Ada beberapa blog yang juga membahas ini. DTMF sendiri singkatan dari Dual Tone Multiply Frequency ya. Jadi ini adalah nada, berupa nada ya. Dulu ketika masih telepon rumah itu ini juga masih telepon awal juga nada-nada DTMF ini yang dipakai untuk menyambungkan telepon ya. Karena dengan DTMF ini menghasilkan 2 nada dan juga 2 frekuensi ya. Ini yang kalau saya contohkan ya, nada DTMF ini kalau di HT ini kalau kita tekan ini kan, nah setiap nomor ini berbeda bunyi, inilah yang disebut nada DTMF ya, yang nanti juga akan kita pakai ini untuk membuat remote. Begitupun kalau kita memijit tombol handphone ya. Nah, ini kan juga sama ya. Ada nada yang keluar. Ini juga sama, nada DTMF ya. Di telepon rumah ataupun telepon yang lain juga pasti akan sama. Nah, teman-teman sekalian, fungsi remote DTMF sendiri untuk dengan memakai HT rig ini banyak fungsinya ya. Hanya biasanya kalau para breaker atau pengurus radio pancar ulang, biasanya remote DTMF ini banyak digunakan untuk yang pertama untuk memutus audio atau cor RX ke TX ya, RPO apabila terjadi gangguan atau krodit ya, sehingga pengurus bisa memutus dari rumahnya sendiri, tidak usah bolak-balik ke titik nol atau ke dimana perangkatnya berada. Tinggal ambil HT kemudian pijit nada DTMF yang memang sudah disetting, maka otomatis RPU-nya akan mati ya. Dan juga bisa untuk menyambung dan memutus repeater link ya. Jadi kalau memang kita ingin ngelink ke repeater yang lain, kita juga pasang. Nah ya, kita juga bisa remote ya menggunakan HT ini, tinggal pijit nada yang kita setting ya, kita bisa tersambung atau terputus ke repeater link. Kemudian juga fungsi yang lain banyak, seperti halnya fungsi sebuah remote ya, karena ini menggunakan modul relay untuk menghidupkan dan mematikannya, maka
berbagai perangkat bisa dihidup matikan dari sini ya. Bisa televisi, bisa HT, bisa ring, bisa lampu, bisa apapun lah. Kita menghidup matikan hanya dengan menggunakan minimal 2 buah HT ya, dengan jarak yang tentu terjangkau ya oleh HT tersebut. HT yang satu ke HT yang lain tentu harus tersambung satu sama lain. Nah sebenarnya untuk menerima atau menerjemahkan nada DTMF yang kita kirim sebenarnya apa? Jadi ada IC decoder khusus ya, IC MT8870. Kalau kita mau bikin merakitnya juga kita bisa. Harga IC-nya ini kurang lebih 20 ribuan ya, 15 sampai 20 ribu ya. Kalau teman-teman misalkan ingin merakit, ini saya tampilkan skemanya seperti itu, atau juga bisa teman-teman buka di Google ya, di salah satu blog yang membahas tentang remote DTMF ya, seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak ingin ribet ya, maka ini sudah banyak dijual ya di online shop, di toko online. Ini adalah modul decoder DTMF yang sudah jadi seperti ini. Harganya berapa? Harganya 20 ribuan juga. Jadi dengan modul yang sudah jadi ini, kalau kita juga membeli IC-nya hampir 20 ribu, belum komponen yang lainnya, belum lagi solder dan lain-lainnya, agak ribet. Maka dengan modul sekecil ini nih sudah menjadi sebuah decoder DTMF. Sudah ada pinnya di sini lengkap ya, dari mulai ini pin out 1, key 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang akan disambungkan untuk men-switch ke relay. Kemudian yang lainnya adalah PCC, ground, dan juga ini input audio. Input audio bisa dari sini atau juga bisa dari jack ini ya. Nah, sesimpel ini teman-teman sekalian ya. Jadi saya nanti akan mempergunakan modul ini untuk mencontohkan bagaimana sebuah remote DTMF ini bisa diaplikasikan untuk memutus atau menghidupkan sebuah alat atau apapun ya. Nah supaya lebih jelas ya, saya ilustrasikan ini. Mohon maaf kalau coret-coret begini ya, maklum masih kurang fit, saya tidak pakai komputer. Nah saya ilustrasikan ini adalah skema diagram fungsi remote DTMF untuk memutus RPU yang tadi ya. Yang ini kita ibaratkan perangkat penerima di RPU atau RX. Kemudian yang ini adalah perangkat pengirim atau TX ya. Kemudian antara RX dan TX itu pertama dihubungkan dengan COR ya untuk men-switch PTT. Kemudian yang kedua tentu ada jalur audio ya, dari speaker out RX itu disambung ke mic, maka sebuah repeater akan berfungsi ya. Nah dimana kita bisa memutus atau men-switch RPU ini ketika ada kekacauan atau ada gangguan, sehingga sinyal yang diterima RX ini tidak diteruskan ke TX ya, sehingga TX-nya tidak berfungsi. Nah disinilah fungsinya ya. Kita pasang di sini sebuah decoder DTMF yang ini ya. Ini saya di sini hanya menggambarkan outputnya saja ya, Q1, Q2, 3, 4. Jadi ini adalah saya mempergunakan basic ya, tidak ada tambahan perangkat yang lain. IC microcontroller yang memang bisa juga sampai 8 atau 9 relay ya. Tapi saya mempergunakan basic ini yang hanya bisa digunakan untuk 4
relay saja, 4 modul relay saja sesuai dengan output ini. Ada 4. Nah, karena kita hanya akan memutus 2 jalur, yaitu jalur audio dan jalur cor ke PTT, maka saya ibaratkan di sini hanya mempergunakan 2 modul relay. Katakanlah kita punya modul relay seperti ini, tetapi modul relay yang kita gunakan harus high input ya. Ini yang low harus dirubah dulu. Karena apa? Karena output dari modul decoder ini adalah high ya, outputnya high trigger. Jadi keluarnya voltase sekitar 3 volt ketika ada nada DTMF masuk ya. Oleh karena itu modul relay yang 2 ini, mau yang seperti ini atau mau bikin yang lebih simple ya dari optocoupler, atau misalkan mau dipasang 4-4-nya mempergunakan modul relay seperti ini juga bisa ya. Ini bisa lebih leluasa. Nah, ibaratkan saya hanya mempergunakan 2 relay saja dan menggunakan 2 output ya. Nah, kenapa 2 relay? Relay yang pertama adalah untuk memutus audio ya. Jadi supaya tidak diketahui oleh yang mendengar, karena ada DTMF itu pasti terdengar ketika TX, maka yang pertama dimatikan adalah audionya ya. Ketika kita menekan salah satu tombol di HT, kita tekan dulu supaya bisa mematikan modul relay nomor 1 untuk mematikan audio. Ketika ini sudah mati, otomatis suara ke TX tidak akan ada walaupun PTT masih bisa hidup. Oleh karena itu kita tekan tombol berikutnya yang sudah kita setting untuk, saya ibaratkan di output 4 Q4. Ini kita pasang juga modul relay 1 untuk memutus dari cor ini. Nah, sehingga ketika kita menekan ini tidak ada lagi suara yang terdengar, sehingga memang orang lain tidak akan tahu nomor berapa atau tombol apa yang kita pijit dari suaranya. Nah, jadi minimal 2 supaya kita memang bisa mengelabui yang lain, tidak bisa memijit-mijit sembarang ya. Nah, sehingga ketika dipijit yang pertama mati audio, dipijit yang kedua maka cornya pun akan terputus ya, sehingga sama sekali tidak akan ada komunikasi ke TX, dua-duanya terputus, walaupun di sini dari DRX-nya banyak masuk yang mengganggu ya. Nah itu jadi posisi modul relay ya, dari relaynya, jadi ketika output decodernya off ya, maka posisinya normal close ya. Jadi ketika posisi tidak ada sinyal, maka di sini akan low, sehingga ini tidak akan hidup. Maka jadi yang posisi ini adalah dalam posisi normal close, artinya posisi tertutup. Ini jalan ya, pada posisi relay hidup ini akan terputus. Jadi kita memakai kebalikannya ya. Kecuali kalau kita ingin dipakai untuk menghidupkan lampu, maka kebalikannya, normal close-nya tidak dipakai, normal open-nya yang dipakai. Kalau ini sebaliknya, yang dipakai adalah normal close dan COM atau yang tengah ya. Jadi yang dipakai adalah normal close dan COM kalau untuk mematikan audio dan PTT ini. Kalau untuk menghidupkan lampu tentu kita menggunakan normal open dan COM ya. Jadi tinggal variasi saja, saya kira udah sering saya sampaikan kalau masalah itu ya. Nah teman-teman, dari nada DTMF ini adalah ketika kita memijit salah satu tombol kemudian berbunyi, maka sebenarnya di situ ada 4 kode ya, yang disebut binary kode desimal atau BCD ya.
Jadi 4 bit ya, atau 4 digit kode binari itu adalah berupa angka 0 dan 1 ya. Jadi kode digital sebenarnya, kode digital kan 0 dan 1. Itu juga yang terjadi di yang mengenal Arduino, saya kira teman-teman sudah sangat paham ya. 0 itu berarti low atau negatif atau ground, dan 1 itu berarti high atau ada tegangan ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap satu digit ini itu akan mengeluarkan 4 bit kode ya, 0 dan 1 ya. Dan ini untuk kode-kode ininya, silakan ini bisa dilihat ya teman-teman ya, seperti ini bisa dicari di Google ya, dari mulai angka 1 atau 0, 1, kemudian tanda bintang, tanda bakat, termasuk A, B, C, D ya. Nah, di situ semuanya ada kode 01-nya. Jadi ada 4 ya. Dengan urutan, lihat urutannya ini outputnya Q1, Q2, Q3, Q4. Kenapa? Kita misalkan contoh ini. Angka 1 itu untuk Q4-nya 0, Q3-nya 0, Q2-nya 0, Q1-nya 0. Artinya apa? Ketika kita memijit angka 1 di HT, maka relay atau output nomor 2, 3, dan 4 itu tidak akan hidup. Tetapi relay nomor atau output nomor 1, karena di sini 1 high, berarti ini akan hidup. Jadi itu ya. Jadi ya nanti ketika kan memijit nomor 1, maka yang hidup adalah relay nomor 1 atau output nomor 1. Nah, ketika kita memijit nomor 9 ya, maka kode binari yang muncul adalah 1001. Ini sudah standar ya teman-teman. Kita tinggal melihat saja ya, tinggal mengikuti saja. Jadi ini sudah standar kode digital, bukan hasil ngarang ya. Jadi bisa dilihat di Google, dicari. Nah, ketika kita bicara angka 9, maka output 4 atau relay nomor 4 akan hidup. Nomor 3 mati, nomor 2 mati, nomor 1 hidup ya. Nah, ini saya contohkan model tadi ya. Ini saya contohkan Q1 saya pasang ke relay nomor 1 untuk memutus audio, kemudian Q4 saya pasang ke modul relay nomor 2 untuk memutus cor ya. Nah, dengan posisi seperti ini, maka yang harus kita pijit adalah ya, untuk memutus jalur ini atau menghidupkan relay nomor 1, nomor 2, maka supaya yang terlebih dahulu matinya adalah relay nomor 1 audio, maka kita harus memijit dulu angka 1. Maka nanti yang akan hidup Q1. Nah, ini sebagaimana ini Q1 nanti hidup, maka ini akan putus ya, audio putus. Kemudian selanjutnya untuk memutus cor angka berapa, karena kita memasang di Q4 ya. Nah, kita cari di daftar, catatannya Q1-nya harus tetap dalam posisi hidup ya. Ketika kita akan menghidupkan Q4, karena ini harus tetap hidup supaya ini tidak terhubung, maka harus ada 2 output yang tetap hidup. Artinya Q4 dan Q1 ketika kita memijit angka kedua itu harus hidup, tetap harus hidup Q1. Nah, oleh karena itu ketika kita cari bahwa yang pertama Q1 harus tetap hidup, berarti harus ada angka 1 di sini. Kemudian kita cari angka berapa yang Q4-nya juga angka 1, sedangkan yang lainnya 0. Ya, maka ketemulah setelah kita cari angka 9. Jadi Q4-nya 1, 3-nya 0, 2-nya 0, Q1-nya 1 ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sehingga ketika kita memijit angka 9, maka relay nomor 1 dan nomor 2 ini akan tetap dua-duanya hidup ya. Nah, jadi itu penjelasan awal ya. Mungkin ini terlalu panjang.
sebelum kita praktek ya. Oke, kita praktekkan saja ya. Di sini saya sudah memasang, men-setting ya. Ini adalah sudah saya pasang. Ini terhubung ke saya memakai penerimanya ini. Jadi frekuensi penerima dan pengirim harus sama ya. Nah, ini 139.960 ya, sudah setting sama. Kemudian ini audio outputnya. Audio output ini saya pasang ke sini ya. Ini pin tengah ya yang ada, yang bisa, sedangkan ini tidak berfungsi. Atau bisa memakai pin input yang di sini juga bisa untuk audionya. Yang dipakai adalah pin tengah dan ground ya untuk audio inputnya. Kemudian ini adalah positif VCC 5 volt dan ini ground, saya sambung pakai 5 volt. Kemudian ini juga yang ini adalah outputnya 1 2 3 4. Ini saya jumper ke modul relay. Kemudian ini ada modul relay yang 4 seperti ini. Saya pasangkan saja semuanya sambil kita memberi contoh. Kalau tadi kita mencontohkan 019, kita akan lihat nanti yang menyalanya saja ya. Nah, ini sebenarnya modul relay low input ya. Walaupun memakai optocoupler, tapi kemudian ini saya rubah sehingga menjadi high input tanpa menambah komponen apapun ya. Ini memakai jumper dan cut saja. Jadi kalau teman-teman perlu, saya nanti akan review ya setelah video ini. Berikutnya saya akan review bagaimana cara merubah ini menjadi high input, yang modul relay optocoupler ini menjadi high input ya. Ini yang tadi output di sini langsung masuk ke input 1 2 3 4. Kemudian ini catu daya VCC 5 volt dan ini ground ya. Nah, output yang bisa dipakai adalah dari sini ya. Saya sengaja tidak mencontohkan untuk menghidupkan apapun, tapi kita akan lihat mana yang hidup relay ini ya. Kalau ini breadboard untuk membantu catu daya saja 5 volt ya, dibagi ke sini dan ke sini. Saya pakai charger HP 5 volt ya. Kita mulai tes ya. Kita mulai tes, saya perlihatkan di sini. Oke, supaya terlihat, kita akan mulai saja dulu ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita ingin meremote, maka PTT harus ditekan. Kemudian baru kita memijit tombol. Nah, ini saya pijit nomor 1. Teman-teman bisa lihat. Ini nomor 1 ya. Di sini kelihatan Q1-nya hidup. Kemudian kita lihat juga ke relaynya. Ternyata input nomor 1 hidup. Ya. Jadi relay ini hidup sesuai dengan yang tadi kita pijit nomor 1 ya, Q1-nya hidup. Ini sudah. Nah, kita ibaratkan tadi kita memutus audio, sekarang kita ingin memutus cor ya. Cor kita nomor 9, kita pijit nomor 9. Kita pastikan ketika kita pijit nomor 9, relay nomor 1 dan nomor 4 itu akan tetap hidup. Juga di sini sama, akan ada 2 hidup. Masih sama, kita tekan lagi PTT, kemudian kita pijit 9. Jadi kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini nomor mungkin kurang kelihatan. Ini LED nomor 1 dan nomor 4 di decodernya hidup. Dan kita lihat di relay ini
nomor 1, dan kemudian ini nomor 4 ya, 1 2 3 4 hidup. Nah, jadi kita sudah berhasil memutus RPU ya, baik audio maupun cornya. Nah, bagaimana kita cara mematikannya ya? Nah, kita lihat lagi di daftar. Untuk mematikannya hanya 1 kali tekan. Kita lihat lagi di daftar. Di situ akan kita ketemu poin huruf D. Ya, saya tidak tulis di sini. Ketika kita menekan huruf D, maka di sini 0 0 0 0. Jadi semuanya 0. Ya. Semuanya 0, sehingga memang semuanya akan mati. Kita akan lihat supaya tidak terlalu terang. Ya. Nah, teman-teman, di setiap HT itu akan berbeda-beda ya. Ini saya sudah cek nomornya sama, bintangnya juga posisinya tetap di sini. Setelah saya beberapa kali ngetes, ternyata di sini menu, kemudian kursor atas bawah, dan exit ini adalah A, B, C, D. Nah, sehingga ketika teman-teman lihat ya, ketika saya menekan PTT kemudian menekan exit ya, silakan lihat LED-nya. Nah, semuanya mati ya. Jadi ini akan kembali tersambung RPU-nya, atau kalau lampu akan padam mungkin kalau menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini bisa diaplikasikan untuk apapun ya. Saya akan contohkan saja. Saya akan pijit beberapa ya. 1 setiap nomor, 2 saya akan lihat perubahannya, 3 mungkin ini agak kurang terlihat. Kemudian setiap nomor kita lihat perubahannya, teman-teman. Agak kurang kelihatan ini. 5 6 7. Jadi setiap angka kan berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat di tabel ya. A, B, C. Ketika saya ini memijit D, di exit, maka semuanya mati. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Review saya kali ini tentang remote DTMF dan cara pengaplikasiannya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama teman-teman yang punya RPU atau punya repeater link, supaya kita tidak bolak-balik untuk memutus atau apapun, tinggal dari rumah, asal pesawat yang kita gunakan ini bisa nyambung ke RX. Dengan catatannya seperti itu. Kemudian juga frekuensi yang kita kirim harus sama dengan frekuensi yang diterima oleh decoder ini. Jadi sumber audionya yang masuk ke sini itu harus sama dengan frekuensi yang kita kirim ya. Jadi itu saja prinsip kerjanya. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang sekali penjelasannya, walaupun mungkin tidak terlalu jelas. Teman-teman bisa lihat tentang DTMF dan yang lainnya itu di beberapa blog ya, di internet, di Google, tinggal ketik saja remote DTMF atau DTMF atau ya, apapun seperti itu ya. Saya kira itu saja ya teman-teman. Mohon maaf nih agak terengah-engah juga, agak capek ya. Mudah-mudahan walaupun suara saya masih parau ya, bisa jelas ya, sedikit atau banyaknya. Kalau ada yang kurang jelas silakan teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Itu saja, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.